Seorang pendaki bernama Yazid Ahmad Firdaus, 26, warga Desa Gawanan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dilaporkan hilang saat mendaki Bukit Mongkrang, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar. Tim SAR gabungan saat ini tengah melakukan pencarian terhadap Yazid. Kalak BPBD Karanganyar Hendro Praitno menyatakan sebanyak 6 Search and Rescue Unit, SRU, diberangkatkan pagi ini untuk memulai pencarian yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita berangkatkan 6 SRU untuk pencarian. SRU 1 berjumlah 18 orang, SRU 2 sebanyak 19 orang yang berangkat pukul 9. Lalu SRU 3 sejumlah 5 orang yang mulai berangkat pukul 9.15. SRU 4 sebanyak 11, SRU 5 sebanyak 13 berangkat pukul 9.52. Dan SRU 6 terdiri dari 10 orang berangkat pukul 10 WIB, kata Hendro saat dihubungi, Senin, 19 Januari 2026. Unsur yang terlibat dalam pencarian ini meliputi TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Perhutani, pengurus Mongkrang, relawan gabungan, dan warga sekitar. Menurut Hendro, Yazid mendaki Bukit Mongkrang bersama 3 orang rekannya, yakni Cahya, Salman, dan Rian. Hingga Minggu 18 Januari pukul 11.30 WIB, tidak ada tanda-tanda korban turun dari bukit tersebut. Dari keterangan rekan korban, mereka mendaki sekitar pukul 6.30 dan sampai puncak pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Keempat pendaki tersebut turun bersama-sama. Mereka terpisah di atas pos 3, dengan formasi pertama Salman, kedua Cahya, ketiga Survivor, dan keempat Rian. Salman dan Cahya menunggu kedua rekannya di base camp, dan yang datang hanya Rian di posisi barisan paling belakang. Karena itu mereka melaporkan ke petugas base camp jika Survivor belum kembali, jelasnya. Petugas base camp telah melakukan pencarian kemarin sore hingga ke puncak namun hasilnya nihil. Pencarian kembali dilakukan sore hingga malam hari dengan membagi 3 SRU, namun korban belum ditemukan. Hingga pagi ini, pencarian besar-besaran dilakukan. Camat Tawangmangu Eko Joko Widodo menginformasikan bahwa jalur pendakian Bukit Mongkrang ditutup sementara untuk memaksimalkan proses pencarian. Pendakian Bukit Mongkrang kami tutup sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Saat ini jajaran TNI, Polri, BPBD, Perhutani, gabungan relawan dan Basarnas masih melakukan proses pencarian terhadap salah satu survivor yang sebelumnya dilaporkan belum kembali, kata Joko. Pendaki yang dilaporkan hilang bernama Yazid Ahmad Firdaus, seorang pemuda berusia 26 tahun. Ia merupakan warga Desa Gawanan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Yazid mendaki Bukit Mongkrang bersama 3 orang rekannya, yakni Salman, Cahya, dan Rian. Mereka memulai aktivitas pendakian pada hari Minggu, 18 Januari 2026, sekitar pukul 6.30 WIB pagi hari. Hingga laporan resmi diterbitkan, Yazid belum berhasil ditemukan oleh tim pencari. Identitas korban telah dikonfirmasi oleh pihak BPBD Karanganyar berdasarkan laporan yang diterima dari rekan-rekan korban yang selamat. Rombongan Yazid dilaporkan tiba di puncak Bukit Mongkrang pada hari Minggu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setelah menikmati suasana puncak, mereka memutuskan untuk segera turun kembali menuju base camp pendakian. Masalah muncul saat perjalanan turun, di mana rombongan tersebut terpisah di area atas pos 3. Dalam formasi tersebut, Salman berada di posisi paling depan, diikuti oleh Cahya, kemudian Yazid di posisi ketiga, dan Rian di barisan paling belakang. Saat tiba di base camp, Salman dan Cahya menyadari bahwa Yazid tidak ada di belakang mereka. Ironisnya,
Rian yang berada di posisi terakhir justru sampai di bawah sendirian tanpa melihat keberadaan Yazid di depannya. Menyusul adanya laporan pendaki hilang, otoritas setempat secara resmi mengumumkan penutupan jalur pendakian Bukit Mongkrang per Senin, 19 Januari 2026. Penutupan ini berlaku untuk seluruh aktivitas pendakian umum hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan penutupan diambil untuk memudahkan mobilitas tim SAR dalam melakukan penyisiran tanpa terganggu oleh pendaki lain. Selain itu, hal ini bertujuan untuk mencegah risiko kecelakaan tambahan bagi pengunjung di tengah proses pencarian yang intensif. Camat Tawangmangu, Eko Joko Widodo, menegaskan bahwa penutupan ini merupakan prosedur standar dalam operasi pencarian dan penyelamatan, SAR. Pengelola Bukit Mongkrang mengimbau masyarakat untuk menghormati keputusan ini demi kelancaran operasi di lapangan. BPBD Karanganyar telah mengerahkan sedikitnya 6 Search and Rescue Unit, SRU, untuk menyisir area perbukitan. Tim gabungan ini terdiri dari unsur TNI, Polri, Basarnas, BPBD, Perhutani, relawan gabungan, hingga warga sekitar. Pemberangkatan tim dimulai sejak Senin pagi pukul 9 WIB dengan pembagian area kerja yang spesifik di lereng Gunung Lawu tersebut. Setiap unit membawa personel yang cukup banyak untuk memastikan total personel yang terlibat mencapai puluhan orang yang dibagi ke dalam beberapa kelompok agar cakupan wilayah pencarian bisa lebih luas. Fokus utama tim saat ini adalah menyisir kawasan sekitar pos 3 yang menjadi titik terakhir korban terlihat. Sebelum operasi gabungan resmi dimulai pada Senin pagi, petugas base camp dan relawan lokal sudah melakukan pencarian mandiri. Pencarian awal tersebut dilakukan sejak Minggu siang hingga Senin dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dalam pencarian mandiri tersebut, petugas sempat menggunakan perangkat kamera termal untuk mendeteksi suhu tubuh di jalur-jalur sulit seperti Pagerdowo dan Sangitan. Namun, penggunaan teknologi tersebut belum berhasil memberikan petunjuk mengenai keberadaan Yazid. Kondisi cuaca yang ekstrim dan medan yang tertutup kabut tebal di lereng Lawu menjadi kendala teknis dalam penggunaan alat deteksi panas. Pencarian tersebut akhirnya dihentikan sementara pada dini hari karena faktor keselamatan tim pencari sebelum dilanjutkan kembali pagi harinya. Tim SAR di lapangan melaporkan bahwa kendala utama dalam pencarian Yazid adalah perubahan cuaca yang sangat cepat di Bukit Mongkrang. Hujan yang turun disertai kabut pekat membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas bagi para personel penyisir. Suhu udara yang menurun drastis di malam hari juga menjadi kekhawatiran utama terhadap kondisi fisik korban, penyintas. Jika terpapar udara dingin terlalu lama tanpa perlengkapan memadai, risiko hipotermia menjadi ancaman nyata bagi Yazid yang masih hilang. Kondisi tanah yang licin akibat hujan terus-menerus menuntut kehati-hatian ekstra dari seluruh anggota tim gabungan. Faktor alam ini memaksa tim SAR untuk melakukan koordinasi yang sangat ketat agar tidak ada personel yang ikut terperosok atau tersesat.